Di tengah hiruk-pikuk gedung pernikahan mewah di Jakarta, Sari berdiri di depan cermin, gaun putihnya yang indah tiba-tiba terasa seperti belenggu. Tangan Lina, sahabat karibnya sejak kuliah, tiba-tiba menyentuh bahunya, dan dengan suara gemetar, Lina berbisik, "Aku mencintaimu, Sari. Jangan nikah dengan dia." Ruangan itu seketika hening, tapi ledakan emosi dari keluarga Sari yang mendengar pengakuan itu membuat pesta pernikahan berubah menjadi mimpi buruk, dengan ayah Sari marah besar dan memerintahkan Lina keluar, meninggalkan Sari dalam kebingungan yang menghancurkan hatinya. Sari tidak pernah membayangkan hari pernikahannya akan berakhir seperti ini. Sejak kecil, dia dibesarkan dalam keluarga konservatif di kawasan elite Jakarta Selatan, di mana nilai-nilai tradisional Islam dan budaya Jawa begitu kuat. Ayahnya, seorang pengusaha sukses, selalu menekankan pentingnya pernikahan untuk menjaga nama baik keluarga. "Kamu harus menikah dengan pria baik, Sari," katanya berulang kali. "Itu kewajibanmu sebagai anak perempuan." Sari, yang berusia 25 tahun, cantik dengan rambut panjang hitam mengalir dan mata coklat yang ekspresi, selalu patuh. Dia menerima lamaran dari Andi, seorang dokter muda dari keluarga terhormat, meski hatinya tidak pernah benar-benar terpikat. Andi baik, tapi Sari merasa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang dia temukan dalam persahabatan dengan Lina. Lina, gadis berusia 25 tahun dengan potongan rambut pendek modern dan senyum misterius, berasal dari latar belakang yang berbeda. Dia tumbuh di keluarga sederhana di pinggiran Jakarta, di mana ayahnya seorang guru dan ibunya pedang kecil. Lina pintar, ambisius, dan bekerja sebagai desainer grafis di sebuah agensi kreatif. Mereka bertemu di universitas, di kelas seni, dan sejak itu tak terpisahkan. Persahabatan mereka begitu dalam, sering kali membuat orang lain iri. Tapi bagi Sari, itu lebih dari persahabatan. Malam-malam mereka habiskan berbicara tentang mimpi, ketakutan, dan rahasia. Sari merasa aman dengan Lina, seperti menemukan bagian dirinya yang hilang. Namun, di masyarakat Indonesia yang masih penuh dengan stigma terhadap hubungan sesama jenis, Sari menyembunyikan perasaannya dalam-dalam. Ini salah, gumamnya pada dirinya sendiri setiap kali mata mereka bertemu terlalu lama. Pengakuan Lina di hari pernikahan itu seperti bom waktu yang meledak. Keluarga Sari langsung bereaksi. Ibu Sari menangis histeris, sementara ayahnya memanggil keamanan untuk mengusir Lina. "Kamu sudah merusak segalanya," teriak ayah Sari pada Lina. Andi, calon suaminya, terlihat kebingungan dan marah. "Apa maksud ini, Sari? Kamu tahu ini?" tanyanya dengan suara rendah tapi tajam. Sari tidak bisa menjawab. Dia hanya berdiri di sana, air mata mengalir, hatinya terbelah antara kewajiban keluarga dan perasaan sejatinya. Malam itu pernikahan dibatalkan. Tamu-tamu pulang dengan bisik-bisik gosip yang akan menyebar seperti api di media sosial. Sari dikurung di rumah oleh ayahnya, dilarang bertemu siapapun, termasuk Lina. "Kamu harus memilih, Sari," kata ayahnya dengan tegas. "Keluarga atau kegilaan itu." Sementara itu, Lina pulang ke apartemen kecilnya di kawasan Tebet, hatinya hancur. Mengapa dia harus mengatakannya sekarang? Kenapa tidak lebih awal? Lina tahu risiko pengakuannya. Di Indonesia, di mana undang-undang tidak secara eksplisit melarang hubungan LGBT, tapi masyarakat dan agama seringkali menstigmatisasi, pengakuan seperti itu bisa menghancurkan karir dan hubungan sosial. Lina sudah kehilangan beberapa teman setelah rumor tentang orientasinya menyebar di kantor. Tapi cinta pada Sari membuatnya nekat. "Aku tidak bisa melihat dia menikah dengan orang lain," gumamnya sambil menatap foto mereka berdua di ponsel. Malam itu, Lina menerima pesan dari Sari, "Ma, Lin, aku takut." Lina menjawab, "Aku juga takut, tapi aku tak bisa bohong lagi."
Hari-hari berikutnya, Sari bergulat dengan konflik batin. Dia mencintai keluarganya, tapi perasaan pada Lina semakin kuat. Ayahnya mengatur pertemuan dengan seorang ustadz untuk menyembuhkan Sari dari penyakit itu. Ini pengaruh buruk dari lingkungan modern, kata ustadz itu. Sari duduk diam, tapi dalam hati, dia mempertanyakan, apakah cinta ini benar-benar salah? Di sisi lain, Lina mulai merasakan tekanan dari keluarganya sendiri. Ibunya menelepon, apa yang kamu lakukan, nak? Kamu bikin malu keluarga. Lina merasa sendirian, tapi dia memutuskan untuk bertahan. Aku harus melawan ini, pikirnya. Keputusan Sari selanjutnya akan menentukan segalanya. Sari bangun pagi itu dengan kepala pusing, suara ayahnya bergema di telinganya. Kamu harus putuskan hubungan dengan Lina selamanya, katanya kemarin malam. Sari mengangguk patuh, tapi hatinya memberontak. Dia diam-diam mengirim pesan ke Lina, kita bertemu di kai biasa, jam 2 siang. Lina tiba lebih dulu, matanya merah karena kurang tidur. Mereka duduk di sudut kai kecil di Kemang, tempat aurit mereka dulu. Kenapa kamu lakukan itu di hari pernikahanku? Tanya Sari dengan suara pelan. Lina menatapnya dalam, karena aku tak tahan lihat kamu bohong pada diri sendiri. Kita sudah saling cinta sejak lama, Sari. Sari menggeleng, tapi ini salah. Keluargaku, masyarakat. Apa kata orang? Percakapan mereka penuh emosi, tapi akhirnya Sari mengakui, aku juga mencintaimu. Mereka memutuskan untuk mencoba menjalani hubungan secara rahasia, meski tahu risikonya besar. Hidup Sari berubah drastis setelah itu. Di rumah, ayahnya semakin ketat mengawasi. Kamu harus fokus pada karirmu sebagai akuntan, katanya. Sari bekerja di sebuah firma besar di Sudirman, tapi pikirannya selalu pada Lina. Mereka bertemu diam-diam, di taman atau kai tersembunyi. Setiap pertemuan penuh ketegangan, takut ketahuan, tapi juga kebahagiaan yang tak tergantikan. Lina, dengan pekerjaannya yang fleksibel, sering mengirim pesan motivasi. Kita kuat bersama, tulisnya. Tapi tekanan mulai muncul. Teman-teman Sari mulai bertanya kenapa pernikahannya dibatalkan. Ada apa sih, Sar? Tanya Rina, sahabat lamanya. Sari berbohong, hanya tidak cocok. Tapi rumor mulai menyebar di lingkaran sosial mereka. Suatu hari, ayah Sari menemukan pesan di ponselnya. Siapa Lina ini? Kenapa kalian begitu dekat? Tanyanya marah. Sari panik, hanya teman, ya. Ayahnya tidak percaya dan menyewa detektif swasta untuk mengawasi. Lina juga menghadapi masalah. Di kantor, bosnya memanggil, ada rumor tentangmu, Lina. Ini bisa memengaruhi citra perusahaan. Lina membela diri, itu urusan pribadi. Tapi dia tahu, di Indonesia, di mana diskriminasi terhadap masih umum, karirnya terancam. Lina memutuskan untuk mencari dukungan dari komunitas online, bergabung dengan grup rahasia untuk wanita lesbian. Di sana, dia belajar tentang perjuangan orang lain, tapi juga bahaya, beberapa anggota dicaci di media sosial atau bahkan diusir dari rumah. Konflik semakin dalam ketika Andi, mantan tunangannya, menghubungi Sari. Aku masih sayang kamu, Sar. Mari kita coba lagi, katanya. Sari ragu, tapi ayahnya mendesak. Ini kesempatanmu untuk memperbaiki segalanya. Sari bertemu Andi di restoran, tapi hatinya tidak ada di sana. Ma, Andi. Aku tidak bisa, katanya akhirnya. Andi marah karena Lina. Kamu tahu itu tidak normal. Kata-katanya menyakitkan Sari, membuatnya mempertanyakan pilihan. Malam itu Sari bertengkar dengan Lina. Mungkin kita harus berhenti, kata Sari. Lina menangis, jangan menyerah begitu mudah. Ini perjuangan kita. Mereka berdamai, tapi luka mulai terbentuk.
Sementara itu, keluarga Lina juga terlibat. Ibunya datang ke apartemen, aku dengar dari tetangga. Kamu suka perempuan. Itu dosa besar. Lina membela, ini aku yang sebenarnya, Bu. Ibunya pergi dengan kecewa, meninggalkan Lina dalam kesedihan. Lina memutuskan untuk lebih berani, mengajak Sari ke sebuah acara rahasia komunitas di Jakarta. Di sana mereka bertemu orang-orang seperti mereka, berbagi cerita. Kalian tidak sendirian, kata seorang aktivis. Tapi di luar, demonstrasi anti-LGBT sering terjadi, membuat mereka waspada. Sari pulang dengan perasaan campur aduk, bebas tapi takut. Keputusan selanjutnya akan menguji batas mereka. Pagi itu, Sari menerima panggilan dari ayahnya. Kamu harus ikut rapat keluarga besar sekarang juga. Di rumah keluarga di Bogor, semua saudara dan paman berkumpul. Ayah Sari mengungkapkan, aku tahu tentang kamu dan Lina. Ini harus dihentikan. Sari terkejut, detektif itu sudah melaporkan semuanya. Yah, tolong pahami, pleit Sari. Tapi ayahnya tegas, kamu pilih keluarga atau dia. Kalau tidak, kamu bukan anakku lagi. Sari menangis, tapi dia memilih Lina. Ma, ya. Aku harus jujur pada diri sendiri. Keluarga marah, dan Sari diusir dari rumah. Dia pergi ke apartemen Lina, aku kehilangan segalanya karena kamu. Lina memeluknya, kita hadapi bersama. Tapi ini baru awal dari badai. Hidup bersama Lina di apartemen kecil itu awalnya manis, tapi tekanan sosial mulai menekan. Di kantor Sari, rekan kerja mulai menjauh. Aku dengar kamu lesbian, tanya seorang kolega dengan nada menghakimi. Sari mengabaikan, tapi promosi yang dia harapkan dibatalkan. Ini karena rumor itu, pikirnya. Lina juga kehilangan klien besar. Mereka bilang citra perusahaan mereka tidak cocok, katanya sedih. Mereka mulai bertengkar lebih sering. Kamu salahkan aku, tanya Lina. Sari mengaku, aku takut kita salah pilih. Konflik batin Sari semakin dalam, antara cinta dan rasa bersalah terhadap keluarga. Suatu malam, Andi datang ke apartemen mereka. Sari, ayahmu sakit karena ini. Kembalilah. Sari ragu, dan Lina marah, jangan dengarkan dia. Andi pergi, tapi benih keraguan ditanam. Lina merasa dikhianati, kamu masih mikir dia. Mereka bertengkar hebat, dan Lina pergi keluar malam itu. Di jalan, Lina bertemu dengan teman lama dari komunitas, yang menawarkan dukungan. Kamu pantas lebih baik, katanya. Lina tergoda, tapi dia kembali ke Sari. Namun, kepercayaan mulai retak. Keluarga Sari tidak berhenti. Paman Sari menelepon Lina, tinggalkan Sari, atau kami laporkan ke polisi atas pengaruh buruk. Lina takut, tapi dia lawan, ini bukan kejahatan. Tapi ancaman itu membuat Lina paranoid. Mereka pindah ke apartemen baru di Bekasi untuk menghindari pengawasan. Di sana Sari mulai mencari bantuan psikolog. Aku merasa bersalah, katanya pada terapis. Terapis bilang, ini perjalananmu untuk menerima diri. Tapi di luar, masyarakat Indonesia dengan norma agama yang kuat membuat mereka merasa seperti orang buangan. Lina bergabung dengan kampanye online untuk hak LGBT, tapi itu membawa risiko akunnya dihack dan dicaci. Puncak konflik datang ketika ibu Lina jatuh sakit. Aku ingin lihat kamu, tapi tanpa Sari, katanya. Lina harus memilih keluarga atau cinta. Aku pergi sendirian, kata Lina pada Sari. Sari merasa ditinggalkan, kamu pilih mereka. Lina pergi ke rumah ibunya di pinggiran, di mana ibunya memohon, ubah hidupmu, nak. Lina menangis, aku tak bisa, Bu. Pulang, Lina menemukan Sari sedang packing. Aku mau pulang ke keluarga, kata Sari. Lina terkejut, jangan.
Tapi Sari pergi, meninggalkan Lina dalam kehancuran. Pengkhianatan ini menjadi titik balik. Lina duduk sendirian di apartemen, hatinya hancur setelah Sari pergi. Bagaimana bisa dia tinggalkan aku begitu, gumamnya. Sari kembali ke rumah keluarga, disambut ayahnya dengan syarat, putus total dengan Lina dan nikah dengan Andi. Sari setuju, tapi hatinya kosong. Pernikahan kedua direncanakan cepat, tapi Sari sering menangis diam-diam. Ini demi keluarga, katanya pada diri sendiri. Lina sementara itu mencoba move on, dia fokus pada kerja, tapi setiap malam kenangan menghantui. Suatu hari, Lina bertemu Sari secara kebetulan di Malt. Kenapa kamu pergi? Tanya Lina. Sari menjawab dingin, ini pilihan terbaik. Tapi mata mereka mengatakan sebaliknya. Tekanan semakin meningkat. Di keluarga Sari, ayahnya memantau setiap langkah. Jangan hubungi dia lagi, katanya. Sari mencoba, tapi dia diam-diam membaca berita tentang Lina di media sosial. Lina menjadi aktif, lebih aktif, berbicara di forum rahasia tentang diskriminasi. Kita harus berjuang, katanya. Tapi itu membuatnya target, ancaman datang, ia pesan anonim. Hati-hati, atau kamu akan menyesal. Lina takut, tapi dia lanjutkan. Sementara itu, Andi mulai curiga. Kamu masih mikir Lina? Tanyanya. Sari bohong, tidak. Tapi malam sebelum pernikahan, Sari mimpi buruk tentang Lina. Celima datang di hari pernikahan kedua. Lina muncul lagi, tapi kali ini bukan untuk mengaku cinta. Dia datang dengan bukti, surat dari terapis Sari yang bocor, menunjukkan perjuangan batin Sari. Jangan bohong lagi, Sar, kata Lina di depan keluarga. Ayah Sari marah, keluar. Tapi Sari berhenti, cukup, ya. Aku mencintai Lina. Andi mundur, aku tak mau hidup dalam kebohongan. Keluarga kacau, ibu Sari pingsan. Lina dan Sari pergi bersama, tapi harga yang dibayar mahal, keluarga Sari memutus hubungan total. Kamu mati bagi kami, kata ayahnya. Lina juga kehilangan ibunya yang menolak bicara. Mereka mulai hidup baru, tapi luka lama masih ada. Apa kita benar? Tanya Sari. Lina jawab, cinta tak pernah salah, tapi pilihan kita punya konsekuensi. Mereka bergabung dengan komunitas, membantu orang lain. Tapi masyarakat masih menekan, gosip di kerja, diskriminasi di tempat umum. Lina kehilangan pekerjaan, Sari juga. Mereka pindah ke Bali untuk mulai ulang, bekerja relance. Di sana mereka menemukan kedamaian sementara, tapi bayang-bayang masa lalu menghantui. Suatu hari, Sari menerima surat dari ayahnya, aku salah. Maafkan aku. Tapi terlambat, ayahnya sudah meninggal karena sakit. Sari hancur, ini harga yang aku bayar. Lina memeluknya, kita lanjutkan. Konflik ini membuat mereka lebih kuat, tapi juga penuh penyesalan. Di Bali, Sari dan Lina membangun hidup baru. Mereka tinggal di villa kecil dekat pantai, bekerja sebagai desainer independen. Ini kebebasan kita, kata Lina. Tapi kenangan pengkhianatan dan kehilangan masih ada. Sari sering termenung, memikirkan keluarganya. Apa aku egois? Tanyanya. Lina jawab, tidak, kita berjuang untuk kebenaran. Mereka bergabung dengan kelompok dukungan di Denpasar, berbagi cerita dengan orang lain yang mengalami hal serupa. Di Indonesia, perubahan lambat, tapi kita bagian darinya, kata seorang teman. Sari mulai menulis blog anonim tentang perjuangannya, menginspirasi banyak orang. Lina mendukung, ini cara kita balas dendam pada stigma. Tapi tantangan belum berakhir. Suatu hari, mantan rekan kerja Sari menelepon, ada kesempatan kerja bagus di Jakarta, tapi kamu harus kembali. Sari ragu, aku takut hadapi masa lalu. Lina mendorong, ini ujian kita.
Mereka kembali ke Jakarta, tapi dengan hati-hati. Di sana Sari bertemu Rina, sahabat lama. Aku dukung kamu, kata Rina. Tapi tidak semua begitu. Di acara keluarga teman, mereka dicemooh. Itu tidak alami, bisik seseorang. Lina marah, tapi Sari menenangkan, biarkan saja. Konflik ini membuat mereka lebih dekat, belajar memakan. Akhirnya Sari menghubungi ibunya. Bu, aku kangen. Ibunya ragu, tapi setuju bertemu. Dikai Ibu Sari menangis, aku tak paham, tapi aku sayang kamu. Lina menunggu di luar, memberikan ruang. Pertemuan itu membuka jalan rekonsiliasi lambat. Lina juga mencoba hubungi ibunya, tapi ditolak. Sabar, kata Sari. Mereka menyadari perjuangan ini tak pernah berakhir. Cinta mereka bertahan, tapi dengan bekas luka. Apa harga ini sepadan, gumam Sari. Lina jawab, ya karena kita hidup jujur. Kisah mereka menjadi inspirasi bagi banyak wanita di Indonesia yang bergulat dengan identitas dan tekanan sosial. Tapi juga memicu perdebatan, apakah memilih cinta sesama layak menghancurkan ikatan keluarga. Di akhir perjalanan ini, Sari dan Lina berdiri tegar, tapi pertanyaan tetap, apakah keputusan Sari untuk meninggalkan keluarga demi Lina benar-benar benar, atau justru egois yang tak termakan?